Bali 2002 atau yang biasa bisa disebut juga Bom Bali Jilid 1. Bom Bali ini adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Walaupun jaraknya cukup berjauhan, rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002 menewaskan ratusan WNA hingga WNI yang berada di lokasi kejadian. Jumlah korban tewas 222 orang, 164 WNA, dan 34 WNI, dan korban luka-luka sebanyak 290 orang. Sebuah bom meledak menghancurkan Pedis Pub dan Sari Club serta menewaskan 220 orang dan melukai 209 orang lainnya. Pada malam itu, Jalan Legian terbakar dengan kobaran api yang dahsyat. Pada Sabtu tanggal 12 bulan 10 2024, genap 22 tahun sejak peristiwa Bom Bali 1 terjadi. Namun kenangan setiap detiknya pada Sabtu malam itu masih membekas hingga saat ini. Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50 sampai 150 kg. Tragedi Bom Bali 12 Oktober 2002 terjadi sebanyak 3 kali ledakan. Tragedi ledakan Bom Bali seri 1, karya Pusat Data dan Analis Tempo, kronologi Bom Bali 12 Oktober 2002. Pukul 22 WITA, sebuah mobil berhenti di depan Sari Club sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas di Jalan Legian, Kuta, Bali. Tersangka pindah ke mobil di depannya, yaitu mobil kijang dengan nomor polisi AD1529BA. Kemudian melarikan diri. Lalu ledakan pertama terjadi di Pedis Cafe pukul 23.17 WITA. Ledakan kedua terjadi di Sari Club pukul 23.17 WITA. Selanjutnya ledakan ketiga berlokasi di jalanan kosong di kawasan Renon 50 meter dari kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Ada 4 pelaku dalam tragedi Bom Bali yang sudah dijatuhi hukuman berbeda. Pelaku pertama itu Amrozi, yang kedua Imam Samudra, dan yang ketiga Ali Gufron. Dijatuhi hukuman mati, sedangkan Ali Gufron dihukum penjara seumur hidup. Masing-masing dari mereka memiliki peran yang berbeda dalam serangan ini. Ali Imron memiliki peran vital sebagai perakit bom, koordinator lapangan, dan orang yang membawa mobil berisi bom ke Pedis Pub. Amrozi berperan sebagai pembeli bahan dan peralatan teroris seperti bahan peledak, mobil pick-up, dan peralatan pengeboman. Otak dari tragedi ini adalah Imam Samudra yang mengkoordinasikan tim dan membagi tugas kepada para pelaku bom. Ali Gufron, kakak dari Ali Imron, bertugas sebagai pencari dana untuk membiayai operasi teror tersebut. Penyelesaian masalah Bom Bali 2002 yang terjadi pada 12 Oktober dan menewaskan 202 orang melibatkan berbagai langkah yang dilakukan oleh pihak berwenang Indonesia dan masyarakat internasional. Yang pertama yaitu rehabilitasi dan pemulihan, dukungan bagi korban pemerintah Indonesia dan organisasi non-pemerintah atau LSM, memberikan bantuan kepada korban yang selamat dan berkeluarga korban. Ini termasuk bantuan medis, psikologis, dan materi untuk membantu proses pemulihan. Penyelesaian masalah Bom Bali 2002 melibatkan kombinasi dari penegakan hukum, kerjasama internasional, peningkatan keamanan, dan upaya pemulihan yang membantu Indonesia dan dunia untuk belajar dari tragedi ini serta mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan.